Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berbakti dengan penuh rasa syukur di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum ibadah hari ini kita mulai, ada beberapa warta gereja yang akan kami sampaikan. 1. Telah dipanggil menghadap Tuhan dalam damai, Ibu Sri Purwanti Fajar Eko Pramono, warga kelompok 8, pada hari Sabtu 17 Juli 2021. 2. Akan dilaksanakan pentabisan pendeta Vikaris Widewani Widodo Suwandi besok pada tanggal 31 Juli 2021 di Gereja Kristen Jawa Sukoharjo. 3. Yang melayankan firman Tuhan pada kebaktian ini Bapak Pendeta Idi Bangun Mulyono. Demikian warta gereja yang telah kami sampaikan dan terima kasih. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita untuk bersama keluarga dan seluruh anggota jemaat Gereja Kristen Jawa Sukoharjo memasuki ibadah di hari Minggu ini dengan pujian dari Kidung Jemaat 457 bait yang pertama dan ketiga, Ya Tuhan tiap jam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah di hari Minggu ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Kami persilahkan untuk duduk. Saudara-saudara, tema ibadah di hari Minggu ini adalah beriman di tengah badai. Situasi sulit karena terpaan badai penderitaan yang diakibatkan merebaknya kembali virus corona. Dalam 2 pekan ini sungguh sangat menyulitkan hidup kita. Beberapa saudara kita telah menjadi korban. Tangisan duka dan rasa takut sungguh amat kita rasakan.
namun Tuhan mengajak kita semua untuk tetap senantiasa beriman kepadanya, sekalipun badai besar sedang menerpa hidup kita. Mari kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 285, bait yang pertama, Bila Badai Hidup Menerpa. Janji Tuhanku pegang teguh, biar gunung-gunung pun berancang, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Menyala takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun berancang, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus bersabda tentang bagaimana kita harus hidup saling mengasihi. Sabda Tuhan itu tertulis di dalam Injil Matius pasal 22, ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Sabda Tuhan itu demikian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan sulit kita kadang lupa untuk memperhatikan sesama kita, dan dalam keadaan sulit kadang kita lupa akan keberadaan Tuhan. Kita lebih mementingkan diri kita sendiri. Untuk itu mari kita bersama-sama mengakui akan keterbatasan dan dosa-dosa kita, seiring kita menyanyikan nyanyian pertobatan kita, Kidung Jemaat 37B bait yang pertama, Batu Karang yang Teguh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita bertobat, Tuhan berkenan mengampuni dosa kita. Jangan takut. Mari kita dengarkan anugerah kebaikannya yang tersurat di dalam kitab Yesaya
1 ayat 18 yang demikian. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah bagi kita, dan mari sekarang kita nyatakan sukacita iman kita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 332, bait yang pertama, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan firman Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, hari ini kami beribadah bersama keluarga. Kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan pada keluarga kami. Engkau telah memampukan kami untuk berkarya melalui aktivitas sepanjang hari-hari kami. Walau badai corona mengancam hidup kami tidak takut, sebab Engkau beserta kami. Dan di hari Minggu ini ya Tuhan, Engkau telah satukan keluarga kami untuk beribadah. Hadirlah di rumah kami ya Tuhan, terimalah pujian dan sembah kami. Berikan kepada kami kekuatan melalui firman-Mu yang saat ini akan kami dengar, agar kami dimampukan menjalani kehidupan seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di minggu ini kita terima dari Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya bacakan demikian. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu, dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini
Kira-kira menurut saudara-saudara, tempat yang paling aman bagi saudara-saudara, tempat itu di mana? Yang di sana tidak ada bahaya, di sana tidak ada ancaman, di sana situasinya baik-baik saja. Apakah itu di gunung? Tentu banyak yang menganggap bukan, karena di sana pun tentu bahaya itu ada. Misalnya tanah longsor dan cuaca dingin yang ekstrim. Atau di lembah. Banyak juga di antara kita juga tidak setuju. Di lembah walaupun banyak air, bisa jadi banjir sewaktu-waktu mengancam nyawa hidup kita. Kalau begitu di mana? Di desa, oke lah. Apakah lalu di desa tidak ada yang namanya bahaya? Di kota pun kelihatannya banyak orang yang suka untuk tinggal di kota. Namun lihatlah kepadatan penduduk dan semrawutnya lalu lintas, sehingga kecelakaan terjadi sangat begitu sering sekali, dan itu mengancam hidup manusia. Dimanapun kita tinggal, kelihatannya kok kita tetap berhadapan dengan yang namanya sisi kegelapan. Dimanapun kita berada, di situ ada ancaman. Dimanapun kita tinggal, di situ ada resiko yang harus kita hadapi, baik itu resiko yang ringan sampai kehilangan nyawa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang namanya penderitaan itu merupakan hal yang sudah turun-temurun terjadi. Sejak zaman dulu, generasi manusia pertama, penderitaan itu sudah ada. Dihadapi oleh manusia dengan berbagai sebab yang sangat begitu luar biasa. Penderitaan itu silih berganti. Bahkan di rumah pun yang kita anggap rumah itu adalah sebagai tempat yang aman, keluarga sebagai tempat yang aman, di situ bisa muncul kebencian. Generasi manusia pertama, Kain dan Habil pun juga mereka adalah satu rumah tangga, namun mereka juga saling membunuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, artinya apa? Artinya bahwa di sisi baik kehidupan kita yang nyaman-nyaman saja ini, bersamaan dengan itu kita juga harus menghadapi sisi gelap, yaitu ancaman, penderitaan, sakit penyakit, yang mana itu bisa kita anggap sebagai badai yang menyerang hidup kita. Badai yang sangat dahsyat, dan saat ini kita sedang juga merasakan yang semula baik-baik saja, saat ini kita terserang badai virus COVID-19. Dan bahkan ketika kita sudah akan anggapan kita selesai, kemudian kita lengah, ternyata gelombang kedua COVID-19 itu menyerang hidup kita di 3 minggu terakhir ini. Sehingga banyak korban, dan bahkan kita yang ada di Sukoharjo dan sebagai warga GKJ Sukoharjo, kita juga merasakan serangnya badai virus corona ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu kita harus bagaimana? Ketika menghadapi kehidupan yang seperti ini, di satu sisi nyaman, tempat tinggal kita nyaman, enak. Tetapi di sisi lain, dimanapun kita berada, kita diperhadapkan dengan mara bahaya yang sewaktu-waktu itu menyerang hidup kita. Untuk itu mari mensikapi hal ini, kita bisa melihat bacaan kita tadi. Dan kita mencoba mengambil sesuatu apa yang bisa memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Di dalam bacaan kita tadi, para murid Tuhan Yesus
akan menyeberang ke Kapernaum, dan mereka diperhadapkan dengan badai. Dan bukan hanya itu saja, mereka dihadapkan dengan kegelapan karena hari sudah malam. Badai dan gelap itu kan adalah sisi yang menakutkan. Beda dengan terang dan juga angin yang sepoi-sepoi segar. Itu sisi yang indah, yang menyenangkan bagi hidup kita. Tetapi mereka harus menghadapi badai dan menghadapi kegelapan. Tetapi lihatlah, ketika mereka sebagai para nelayan yang mungkin sudah sering menghadapi badai dan gelap, kita percaya bahwa mereka itu sudah tidak hanya 1-2 kali melakukan perjalanan yang seperti itu, menemui badai, dan bahkan di dalam bacaan lain kita juga pernah mendengar cerita mereka ada di dalam perahu dan badai menyerang mereka dan Yesus tidur di dalam buritan. Itu juga menjadi cerita yang sangat begitu kita ketahui. Tetapi di dalam bacaan kita ini, lihatlah bahwa mereka itu tidak takut terhadap badai, tidak takut terhadap kegelapan. Tetapi mereka kelihatannya dalam bacaan kita ini, mereka sudah biasa menghadapi sisi gelap itu. Namun mereka takut akan sosok samar-samar yang menjumpai mereka. Ketika mereka ada di dalam kegelapan dan badai, ada sosok samar-samar yang datang menghampiri mereka. Takut itu dirasakan oleh mereka. Dan di dalam bacaan Injil yang lain, kita melihat bagaimana mereka menganggap sosok yang samar itu sebagai hantu. Ini hantu, dan mereka sangat begitu ketakutan. Tetapi ketika sosok yang samar itu semakin jelas, maka mereka membuka mata dengan baik-baik, lalu terceleklah mata mereka dan hati mereka, mereka dapat melihat yang samar itu adalah Yesus. Dan mereka kemudian mendapatkan kekuatan. Tuhan Yesus berkata, "Aku ini, jangan takut." Yesus menegaskan bahwa dirinya itu adalah Yesus yang selama ini bersama-sama dengan mereka. Dan ketika mereka tahu bahwa itu adalah Yesus, tenanglah hati mereka, mereka tidak takut lagi, dan ketika Yesus naik ke perahu mereka, mereka semakin tenang. Walaupun badai itu masih ada, walaupun kegelapan itu masih ada, namun karena Yesus sudah masuk ke dalam perahu, mereka menjadi tenang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang namanya bahaya itu tetap senantiasa ada. Yang namanya godaan, sisi gelap itu senantiasa ada seiring dengan kehidupan kita. Ketika kita tidak bisa menghadapinya dengan bijaksana, mungkin kita akan tenggelam, mungkin kita akan larut, dan kita akan ada di dalam ketakutan yang begitu dalam. Namun saat ini kita menerima firman yang sangat begitu indah. Mungkin ketakutan yang ada di dalam hidup kita itu dikarenakan kita hanya melihat Yesus yang samar-samar. Kita tidak sepenuhnya melihat Yesus datang menghampiri kita. Kita tidak percaya bahwa Yesus menyertai hidup kita. Kita hanya samar-samar. Apakah betul Tuhan menolongku? Apakah Tuhan menyertai hidupku? Dan ketika kita melihat yang samar-samar seperti itu, ketika kita beriman dengan ragu-ragu, maka ketakutan itu akan semakin dalam, menghimpit hidup kita. Walaupun mungkin badai dan kegelapan itu tetap ada, ditambah ketika kita tidak percaya akan kehadiran Yesus di tengah keluarga kita,
kita akan menjadi semakin takut. Bersyukur hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan perahu keluarga kita. Tuhan hadir, lihatlah, bukalah mata kita, terimalah Yesus di dalam keluarga kita. Walaupun godaan badai itu masih terus ada, namun kita dikuatkan karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan ada di dalam perahu kita pun juga percaya badai itu akan teratasi. Kegelapan itu juga akan berganti menjadi terang. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan iman kepada kita semua untuk kita berjalan menapaki kehidupan yang masih panjang ini. Walaupun kita nanti masih menghadapi banyak ancaman, godaan, dan badai yang menyerang, bahkan badai corona yang saat ini kita rasakan, namun kita percaya bahwa Tuhan menolong kita. Tuhan hadir di tengah kehidupan kita, dan Tuhan akan mengentaskan setiap ketakutan yang ada dialami oleh para pengikutnya. Kiranya Tuhan memberkati hidup kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Saudara-saudara, mari kita satukan hati kita untuk kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan sumber kekuatan kami bersyukur bahwa di tengah situasi sulit yang kami hadapi, di tengah badai yang menerpa hidup kami, Engkau tidak meninggalkan kami. Bahkan Engkau datang untuk menjumpai kami, memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau bukakan hati kami, sehingga kami dapat melihat kedatangan-Mu. Kami dapat memahami akan penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami, terlebih ketika kesulitan, terlebih ketika badai datang menerpa. Untuk itu ya Tuhan, kami senantiasa percaya kepada penyertaan-Mu. Kami senantiasa beriman kepadamu, bahwa Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Saat ini ya Tuhan, secara khusus kami memohon kekuatan yang dari Tuhan. Ketika kami ada di dalam situasi sulit, kami kadang tidak dapat melihat Tuhan. Kami tidak dapat melihat kehadiran Tuhan. Kami dihimpit oleh rasa takut, khawatir yang sebegitu dalam, sehingga yang terjadi dalam hidup kami adalah kemarahan, ketidaksabaran, dan semua hal yang menyebabkan kami justru semakin terpuruk. Saat ini firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Kami beriman kepadamu di tengah badai dan kesulitan yang ada ini ya Tuhan. Kami mohon berkat kepadamu ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih berjuang menghadapi ganasnya virus COVID-19 ini, terkhusus saudara-saudara kami, warga gerejamu di GKJ Sukoharjo. Engkau melihat satu persatu ya Tuhan, baik yang ada di Pepandan Bulaan, di Pepandan Banmati, Pepandan Bendosari, ataupun saudara-saudara kami yang ada di Induk Sukoharjo. Mereka yang masih ada di rumah sakit ya Tuhan, kiranya Engkau berikan kekuatan dan bahkan Engkau yang akan memberikan kesembuhan. Biarlah virus-virus yang ada di dalam tubuhnya dikalahkan oleh semangat yang Engkau berikan kepada saudara-saudara kami ini. Demikian pula ya Tuhan,
kami mendoakan saudara-saudara kami yang masih dalam masa isolasi mandiri. Kami percaya bahwa Engkau memberikan kecukupan, baik jasmani ataupun rohani, sehingga masa isolasi dapat dijalani dengan sabar, dan saat selesai nanti, saudara-saudara kami bisa keluar dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, oleh karena berkat yang dari Tuhan. Kami mendoakan ya Tuhan, jemaat-Mu di GKJ Sukoharjo pada khususnya, mampukan kami untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain, bersatu padu untuk menghadapi kesulitan yang sedang terjadi ini. Kami percaya bahwa pelayanan kasih akan terus berjalan, dilakukan oleh majelis gereja, pengurus kelompok dan seluruh warga gereja. Biarlah rencana-rencana pelayanan yang diadakan oleh gereja dapat terus berjalan dengan baik, termasuk rencana pentabisan pendeta atas diri hamba-Mu, Vikaris Widewani Suwandi. Kami bersyukur ya Tuhan, masa vikariat dapat dilalui dengan baik, dan biarlah nantinya rencana kami untuk menabiskan hamba-Mu ini menjadi pendeta dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan Allah Bapa kami mendoakan pemerintah bangsa kami, terkhusus pemerintah di Kabupaten Sukoharjo, di dalam menanggulangi merebaknya wabah virus corona ini ya Tuhan. Mampukan setiap pihak, mampukan kami semua untuk bersama-sama mengentaskan setiap keprihatinan yang ada dan bersatu padu sehingga kami mampu untuk memutus penyebaran virus COVID-19 ini. Dan pada akhirnya masyarakat Sukoharjo terbebas, masyarakat Indonesia terbebas, bahkan dunia kembali ada di dalam keadaan yang baik seperti sedia kala. Mohon penyertaan dan mohon kekuatan berkat yang dari Tuhan. Demikianlah ya Tuhan seru permohonan doa syafaat kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengucap syukur dengan kita mengumpulkan persembahan. Adapun dasar persembahan diambil dari Injil Markus 1 ayat yang ke-44, yang demikian firman Tuhan. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, persembahan untuk kali ini boleh dikumpulkan lewat majelis pamong ataupun koordinator kelompok, atau langsung bisa dikirimkan lewat rekening yang ada di bawah ini. Marilah kita iringi persembahan ini dengan kita memuji nama Tuhan dari kidung pelengkap kidung jemaat 146. Bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak, Ibu, mari persembahan ini kita bawa di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas pemeliharaan Engkau Tuhan pada hari yang telah kami lalui, dan pemeliharaan-Mu pada kehidupan kami, sehingga kami boleh menerima berkat-Mu, dan boleh kami rasakan dan boleh kami nikmati. Dan Tuhan,
untuk saat ini kami boleh mengucap syukur dengan apa yang kami sampaikan, yaitu persembahan yang kami bawa pada kebaktian pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan, kiranya Engkau sucikan, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati saudara-saudara kami yang telah Engkau tunjuk untuk menerima, menghitung, menyimpan dan membelanjakan persembahan ini Tuhan. Sehingga mereka boleh melakukan aktivitas mereka atau pekerjaan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah mereka kebijaksanaan yang daripada Engkau. Kalau saat ini kami akan mengakhiri kebaktian, kiranya Engkau selalu memberkati di dalam kehidupan kami untuk hari ini Tuhan, sehingga kami boleh selalu beraktivitas karena pertolongan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh datang berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri dan mari kita lanjutkan hari-hari ke depan kita dengan penuh keyakinan bahwa di badai topan corona ini Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tenangkanlah hati dan pikiran kita. Lihatlah Dia yang datang masuk ke dalam perahu rumah kita. Dengarkanlah sabdanya, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Sekarang mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 440. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang ketiga di badai topan dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama umat Tuhan seluruh dunia, marilah kita mengadakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita lanjutkan hidup kita dengan kekuatan dan berkat yang dari Tuhan demikian. Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan kepada saudara damai sejahtera.
Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta